Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kami sampaikan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan kesempatannya kami dapat berkumpul di room Zoom meeting ini untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi terkait tugas proyek mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Edi Cahyono selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Heni Kartika Indiani, dan beberapa rekan saya yaitu Habli Darajatul Ulia, Imelda Wahyu Febriana, dan Erina Afriani. Baik, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Jadi bagian yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu ada dasar teori, yang kedua ada manfaat senyawa hasil reaksi, kemudian yang ketiga itu ada mekanisme reaksi dan kinetika, yang keempat ada stereokimia, yang kelima ada optimasi spesi reaksi dan diagram energi, kemudian yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah bagian referensi. Baik, untuk yang menjelaskan dasar teori, saya persilahkan. Ya, yang pertama ada dasar teori. Ya, di alam itu banyak sekali ya terdapat unsur ataupun senyawa kimia yang mempunyai fungsi tersendiri. Nah, salah satunya yaitu ada senyawa halogen organik. Nah, senyawa halogen organik ini merupakan senyawa yang terdiri dari ikatan karbon dan hidrogen yang mengandung unsur FCl, Bri, dan As yang sering ditemukan pada gagang laut. Untuk senyawa halogen organik ini dapat berupa suatu reagen awal atau substrat yang dapat digunakan dalam sintesis seperti alkil halida dan aryl halida, terutama hanya pada unsur bromida dan klorida. Untuk senyawa halogen organik ini dapat bereaksi salah satunya melalui reaksi substitusi, di mana reaksi substitusi terjadi ketika suatu atom atau gugus yang merupakan preaksi menggantikan suatu atom atau gugus suatu molekul yang bereaksi. Untuk reaksi substitusi ini bisa terjadi pada karbon jenuh ataupun tak jenuh. Nah, supaya mudah memahami reaksi substitusi, maka perlu mempelajari mekanisme reaksi substitusi, di mana untuk mekanisme reaksi ini merupakan gambaran tahap demi tahap peristiwa terjadinya suatu reaksi kimia. Untuk substitusi bimolekul melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang mengandung gugus pergi. Untuk reaksi substitusi, ini disebut dengan reaksi SN2 ya. Untuk persamaan reaksi SN2 dapat dilihat dalam PowerPoint. Untuk mekanisme reaksi SN2, itu merupakan proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi ini mulai putus, bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Pada reaksi SN2, reaksi akan lebih cepat bila gugus alkil pada substrat berupa primer dan paling lambat berupa tersier. Sedangkan pada alkil halida sekunder, ini akan bereaksi dengan laju pertengahan sehingga urutan reaktivitas untuk SN2 yaitu primer, lebih dari sekunder, dan lebih dari tersier. Untuk mekanisme SN2 sebagai proses mekanisme yang berlangsung satu tahap yang mudah bereaksi dengan halida primer. Nah, contohnya reaksi antara satu kloropropana dengan air untuk membentuk satu propanol menggunakan reaksi SN2. Nah, apabila menggunakan aseton, maka laju reaksi akan lambat. Namun, dengan menambahkan ion hidroksida untuk campuran, maka akan meningkatkan laju reaksi. Nah, inilah yang menjadi ciri khas ya dari reaksi dan reaksi mekanisme SN2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, aku lanjutkan ya, R ya. Nah, jadi di dalam reaksi biomolekuler itu laju reaksi tergantung pada konsentrasi keduanya yaitu alkil klorida dan ion hidroksida. Dalam mekanisme reaksi L-kloropropana dengan air, ion klorida pada saat bersamaan membentuk ikatan antara atom karbon sp dengan sp pangkat berapa ya? Nggak kelihatan, sorry. Pangkat 3. Pangkat 3 ya? Ya. Nah,
sp3 dengan ion hidroksida. Pada saat itu, atom karbon sp3 terikat sepenuhnya dengan 3 substituen dan juga terikat pada nukleofil dan gugus pergi. Mekanisme reaksi SN2 menyarankan bahwa nukleofil menyerang substrat dari arah belakang, sehingga substituen organik membalikkan konfigurasi reaksi atau suatu enantiomer S akan berubah menjadi enantiomer R. Proses ini disebut inversi Walden oleh Sastrohami Hamijoyo dan Pranowo pada tahun 2009. Kemudian itu gambar contoh reaksi mekanisme SN2. Jadi teman-teman, nah reaksi SN2 ini akan berlangsung baik jika menggunakan larut polar aprotik, pelarut-polar yang tidak mengandung gugus hidroksida seperti wahamin dan NH2. Larut ini akan menaikkan kecepatan SN2 dengan cara membagi molekulnya. Pelarut polar aprotik memiliki momen dipol yang besar dan dapat melarutkan spesies bermuatan positif dari kutub negatif yang dimilikinya. Selain itu, pelarut aprotik memiliki polaritas yang sangat besar sehingga dapat mensolvasi garam-garam yang cenderung untuk mensolvasi kation dari anion logam nukleofilnya. Hal ini menyebabkan anion-anion tidak tersolvasi dan energi nukleofilnya naik. Contoh pelarut polar aprotik antara lain aseton, etil asetat, diklorometan, dan lainnya. Oleh Adriani, Nuryati, dan Maimun tahun 2017. Selanjutnya ada manfaat senyawa hasil reaksi. Di sini saya memasukkan tidak cuma manfaat senyawa hasilnya, tapi juga senyawa asal atau reaksinya. Nah, yang pertama itu ada 3,4 dichlorobenzoyl chloride. Nah, senyawa ini tuh biasanya digunakan dalam sintetis 3,4 diklorofenyl acetic acid dengan metode Arndt and Sturt. Ini dibuat dengan mereflux asam 3,4 dichlorobenzoic dengan thionyl chloride. Atau kegunaan yang lainnya itu dapat digunakan untuk memproduksi 2 asetil fenil 3,4 dichlorobenzoat yang diperlukan reaksi 4 dimetilaminopiridin dan pelarut piridin dengan waktu reaksi 1 jam. Nah, yang kedua itu ada senyawa 1,3 dipenil thiourea yang dimanfaatkan sebagai akselerator vulkanisir pewarna belerang, obat-obatan, agen pengapungan, penghambat asam, kemudian ada perantara untuk sintesis organik, akselerator dan aktivator untuk karet kloropena dan terpolimer etilena, propilena, diena sebagai penstabil panas dalam dukungan pita perekat PVC. Next, ada senyawa. Di sini ada senyawa yang dihasilkan. Yang pertama itu HCl, menghasilkan HCl yang berdiri sendiri. Seperti yang kita ketahui, asam klorida itu lazimnya ditemukan di lambung sebagai asam lambung ya. Kemudian fungsinya di lambung itu sebagai pemecah, pencerna, dan penyerap nutrisi pada makanan. Kemudian juga menghilangkan bakteri dan virus karena sifatnya yang merupakan asam kuat. Kemudian digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan senyawa fluorokarbon seperti tetrafluoretena, monomer dari politetrafluoreten. Ia juga digunakan dalam proses pembuatan senyawa anorganik seperti aluminium klorida. Asam klorida juga digunakan dalam proses produksi magnesium dan titanium. Kemudian sebagai bahan kimia untuk meregenerasi resin kation yang sudah jenuh pada kation engineer column. Kemudian terdapat dalam fasilitas produksi air demineralisasi, kemudian digunakan dalam proses produksi vinyl chloride, yaitu bahan baku pembuat plastik PVC atau polyvinyl chloride. Nah, kalau sesuai dengan judulnya itu kan ada uji aktivitas antibakteri ya. Nah, senyawa yang dihasilkan itu merupakan N-phenyl 3,4 dichlorobenzamida yang diharapkan memiliki sifat antibakteri. Namun dari hasil ujinya, senyawa produk ini itu tidak memiliki sifat antibakteri karena dalam uji terhadap senyawa jenis bakteri yang terdapat di jurnal itu daya hambatnya adalah 0, yaitu tidak memiliki senyawa aktivitas antibakteri terhadap bakteri yang diujikan, sehingga harus dilakukan terhadap bakteri yang lain atau cara yang lain, seperti pelarut yang diganti atau jenis bakteri yang diganti. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, silakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terkait mekanisme reaksi dan kinetika.
Berikut terdapat gambar mekanisme reaksi SN2 yang diambil dari jurnal. Sumbernya dari Walanda, Sari, dan Pangaribowo 2018. Jadi untuk mekanisme reaksi ini yaitu hasil dari reaksi 1,3 difenyl 2-thiourea yang memiliki rintangan sterik yang meruah, kemudian direaksikan dengan 3,4 diklorobenzoil klorida. Nah, jadi 1,3 difenyl 2-thiourea memiliki rintangan sterik yang meruah, sehingga halangan 3,4 diklorobenzoil klorida yang cukup tinggi, maka dari itu hanya satu amina yang berhasil tersubstitusi. Rintang pada senyawa 1. Rintangan steriknya itu terjadi pada senyawa 1 yang besar yang mengakibatkan penata ulangan senyawa pada senyawa 1 menjadi senyawa 2. Nah, reaksi substitusi nukleofilik antara 1,3 difenyl 2-thiourea direaksikan dengan 3,4 diklorobenzoil klorida, diklorobenzamida, dan produk samping senyawa fenil isotianat. Dapat dilihat dari mekanisme reaksi keseluruhan dari jurnal. Nah, terjadinya reaksi substitusi nukleofilik SN2 yang dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan bahwa mekanisme reaksi dari 3,4 diklorobenzoil klorida dan 1,3 difenyl 2-thiourea yang terjadi secara substitusi nukleofilik atau SN2. Nah, di mana ion amina dari senyawa 1,3 difenyl 2-thiourea sebagai nukleofil yang menyerang atom C pada senyawa 3,4 diklorobenzoil klorida. Kemudian nukleofil ini membuat gugus klorin itu terlepas. Sebelum gugus pergi, klorin lepas dan ion amina menggantikan gugus klorin. Kedua ini mengalami keadaan transisi. Nah, laju reaksi yang terjadi pada mekanisme ini berbanding lurus dengan konsentrasi 3,4 diklorobenzoil klorida dan 1,3 difenyl thiourea. Laju reaksi ini nanti berhubungan dengan kinetika, di mana dalam laju reaksi atau dalam kinetika itu reaktan yang berperan dalam laju reaksi ya. Kemudian sehingga dapat dikatakan bahwa laju reaksi dalam mekanisme reaksi ini adalah laju reaksi orde 2 karena kecepatan atau kinetik reaksi ditentukan oleh dua senyawa tadi. Senyawa reaktan yaitu 3,4 diklorobenzoil klorida dan 1,3 difenyl 2-thiourea. Nah, dua molekul yang menentukan tahapan laju reaksi, reaksinya disebut sebagai reaksi bimolekuler. Dua molekul ini yaitu gugus amina dari 1,3 difenyl 2-thiourea dan 3,4 diklorobenzoil klorida yang terlibat dalam keadaan transisi tadi. Nah, untuk menggambarkan mekanisme reaksi, maka reaksi ini disimbolkan dengan SN2 yang berarti substitusi nukleofilik bimolekuler. Persamaan lajunya yaitu V sama dengan K2 dikali konsentrasi 3,4 diklorobenzoil klorida dikali konsentrasi ion, gugus amina atau ion amina. Mekanisme reaksi SN2 terjadi satu tahap dan serentak yang melibatkan dua molekul yaitu alkil halida dan nukleofil pada keadaan transisi. Pemutusan ikatan antara karbon dan gugus pergi terjadi bersamaan dengan pembentukan ikatan antara karbon dan nukleofil. Nukleofil mendorong gugus pergi dari ikatannya dengan karbon. Oleh karena ini, mekanisme reaksi SN2 disebut sebagai proses substitusi langsung atau serentak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada yang membahas stereokimia. Baik, selanjutnya ada stereokimia, bisa next. Nah, stereokimia itu merupakan penataan atom-atom dalam sebuah molekul N2 yang kita ambil itu antara 1,3 difenyl 2-thiourea dengan 3,4 diklorobenzoil. Ini tidak terdapat stereokimia ya. Nah, karena dalam senyawa yang kita ambil ini beberapa aspek berikut. Yang pertama ada konformasi molekul, di mana ini berkaitan dengan bentuk molekul yang diubah akibat adanya putaran bebas di sepanjang ikatan CC tunggal. Yang kedua ada konfigurasi yang berkaitan dengan kiralitas molekul. Nah, ini merupakan bagaimana penataan atom-atom di sekitar atom karbon yang mengakibatkan terjadinya isomer. Kemudian yang ketiga ada isomer geometri, di mana terjadi karena ketegaran dalam molekul yang mengakibatkan adanya isomer yang terjadi pada senyawa alkena dan siklik. Kemudian topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada optimasi spesi reaksi atau energetika dan diagram energi. Next.
Nah, untuk perhitungan optimasi spesi reaksi dan diagram energi, kami dengan menggunakan metode semi-empiris Austice model 1. Nah, dengan mengoptimasi spesi reaksi dari molekul reaksi, keadaan transisi, dan produk reaksi, kita memperoleh data energi yang dapat digunakan untuk menggambarkan diagram energi mekanisme suatu reaksi. Bisa dilihat pada tabel perhitungan energetika pada single point dan optimasi geometri. Nah, energi single point ini merupakan energi molekul dari struktur yang telah ditemukan tanpa mengalami proses optimasi, yaitu energi dari struktur semula. Sedangkan geometri optimasi merupakan minimasi energi untuk mendapatkan struktur yang paling stabil. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa energi single point lebih besar daripada energi geometri optimasi. Dan nilai ini yang hal ini dikarenakan secara teoritis, yaitu struktur yang telah teroptimasi akan memiliki energi yang lebih rendah di poin. Jadi next. Bisa di next lagi. Nah, berikut ini adalah diagram energi dari yang telah dioptimasi reaksi SN2 antara 1,3 divinyl thiourea dengan 3,4 diklorobenzoil. Nah, didapatkan hasil keadaan puncak itu pada keadaan transisi yang energinya lebih besar. Diagram ini menandakan energinya sudah stabil dengan keadaan reaksi lebih besar daripada produknya. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Heni. Baik, terima kasih. Sekarang membahas kesimpulan. Baik, saya akan melanjutkan, yakni kesimpulan. Reaksi yang terjadi antara senyawa 1,3 divinyl 2-thiourea dengan 3,4 diklorobenzoil klorida merupakan suatu reaksi sintesis untuk membentuk N-fenyl 3,4 diklorobenzamida dan produk samping isotianat. Namun, dalam proses reaksi ini tidak semuanya mengalami reaksi substitusi nukleofilik SN2. Reaksi substitusi nukleofilik SN2 ini terjadi saat 1,3 divinyl 2-thiourea dengan 3,4 diklorobenzoil klorida direaksikan, di mana gugus amina dari 1,3 divinyl 2-thiourea menyerang gugus klorida pada 3,4 diklorobenzoil klorida. Kemudian membentuk keadaan transisi, di mana energetika yang dihasilkan dari tiap spesies ini berbeda-beda. Setelah membentuk keadaan transisi, akan terbentuk menjadi dua produk. Sebenarnya dalam sintesis tidak perlu memperhitungkan struktur kimia yang kompleks atau besar, tetapi perhatikan pada gugus fungsi yang bereaksi, karena disitulah terjadinya tempat reaksi. Sehingga dalam mempelajari permasalahan sintesis menjadi sederhana dan lebih mudah. Berikut referensi yang kami ambil. Mungkin itu saja pemaparan dari presentasi kelompok 2. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.